digunakan untuk mengukur tekanan dinamik, ya, jadi tekanan yang sifatnya bergerak ya seiring dengan waktu, ini tidak oke ya. Kemudian tidak portable dengan bentuknya yang seperti itu. Ya, itu tadi mengenai manometer. Kemudian ada instrumen yang lainnya yaitu diafragma. Perhatikan ya, diafragma di sini. Ya, ini dibuat dari material berbahan silikon kalau di sini ya. Jadi diafragma ini bentuknya thin layer material dengan kerangka yang agak kaku. Nah, tekanan ini berasal dari salah satu sisi ataupun kedua sisinya yang berfungsi sebagai sensing film. Materialnya bisa terbuat dari karet atau plastik. Nah, untuk karet dan plastik biasanya untuk mengukur tekanan rendah, low pressure. Dan silikon untuk mengukur tekanan medium pressure. Kemudian ada stainless steel untuk mengukur high pressure. Itu diafragma. Lalu di sini juga ada yang namanya bellow ya. Ini bellow adalah suatu instrumen yang dapat mengembang atau mengkerut secara aksial, berarti di sekitar sumbu X ya. Dia terbuat dari tabung tipis. Kalau kita lihat di sini tabung tipis yang konstruksinya berlipat atau bergelombang dengan material yang digunakan biasanya kuningan, baja tahan karat, fosfor, bronze, monel, everdure, beryllium, copper, dan lain-lain. Nah, pemilihan material below ini haruslah mempertimbangkan korosi ya, tingkat korosinya. Nah, ada kelebihan dan kekurangan dari below. Mungkin kalau yang diafragma tidak kita bahas, tapi yang below ini kita bahas ya. Dia konstruksinya kuat dan sederhana, harganya juga tidak terlalu mahal. Kemudian dapat digunakan untuk tekanan rendah dan menengah. Dapat juga digunakan untuk mengukur tekanan absolut, tekanan gauge, dan tekanan diferensial. Kemudian dia juga dapat memberikan gaya yang besar. Lalu dapat digunakan sebagai elemen pengendali pneumatik. Nah, tapi dia juga ada kekurangannya di sini, yaitu memerlukan kompensasi temperatur. Lalu tidak dapat digunakan untuk mengukur tekanan tinggi dan mempunyai histarisis dan drift yang besar. Ada juga dia ini tidak cocok untuk mengukur tekanan yang sifatnya dinamik ya. Tuh. Nah, kalau ini di sini ada pengukur tekanan transducer tekanan elektrik. Pada umumnya variabel defleksi hasil dari sensor tekanan elastik ini nanti diubah menjadi besaran listrik oleh sensor gerak. Mungkin ini yang bisa dirangkum, 3 ini ya, yang bisa dirangkum di dalam poin-poin di bawah ini. Ada yang namanya kapasitansi pick up. Dia bentuknya membran juga dengan fungsi sebagai satu plat kapasitor. Dengan merangkai kapasitansi pick up dalam rangkaian listrik, nanti tegangan output itu menyatakan beda tekanan di kedua sisi plat membran. Kemudian ada bahan piezoelektriknya, ini yang ada di pengeras suara ya. Jadi dia menimbulkan defleksi elemen elastik yang nantinya menekan bahan piezoelektrik. Defleksi atau perubahan bentuk piezoelektrik ini memicu timbulnya arus listrik. Timbulnya arus listrik ini karena perubahan muatan listrik yang tersimpan dalam bahan. Nah, harga arus listrik menyatakan beda tekanan di kedua sisi membran. Lalu ada strain gauge. Strain gauge suatu transducer, bukan transducer di sini, transducer gerak. Ya, kita udah pernah bahas ya, yang mengubah strain menjadi perubahan resistansi dengan memanfaatkan jembatan Wheatstone untuk mengukur perubahan resistansi strain gauge. Tegangan output rangkaian ini menyatakan beda tekanan